Mudah-mudahan ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga kita dihantarkan untuk menjadi hamba Allah pilihan. Artinya barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam di dalam agama. Mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita untuk bisa paham di dalam agama, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Monggo dok. Baik. Iya. Monggo Dokter Wiwin, kita puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka silahkan berpuasa. Muttafaq alaih. Ini maksudnya kita kalau sebelum Ramadan itu kita nggak boleh puasa apapun ya, kecuali kalau memang dia biasanya kebiasaan untuk berpuasa, misalnya Senin Kemis atau Daud gitu ya Ustazah maksudnya. Ya, iya betul. Jadi umpamanya sekarang ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, nah Sabtunya itu Ramadan. Tapi karena kita terbiasa puasa hari Senin Kamis, maka pas Kamisnya ini bukan dalam arti mendahului puasa Ramadan, tapi memang saya terbiasa puasa di hari Kamis gitu. Boleh seperti itu. Atau pas puasa Daud, kita jatuh di hari Jumat, sedangkan Sabtunya Ramadan. Nggak masalah, lanjutan aja puasa Daudnya itu. Nah, yang dikatakan mendahului itu kalau umpamanya kita tidak terbiasa melaksanakan puasa sunat, maka besok itu hari Sabtu puasa Ramadan, maka saya mau mendahului sekarang. Satu, ingin pahala yang banyak, dan kedua, mungkin untuk latihan gitu. Itu tidak boleh. Ya, betul dok, seperti itu. Monggo lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Yang tidak terbiasa itu tidak boleh ketika sehari atau 2 hari sebelumnya, begitu ya? Ya, yang tidak terbiasa tiba-tiba dia ingin puasa sebelum Ramadan. Tapi kalau misalnya seminggu sebelumnya begitu kan enggak apa-apa toh, gitu maksudnya? Enggak apa-apa. Niatnya kan puasa sunat, masuknya ke situ sunatnya yang mana gitu kita ambil. Oke, siap. Oke. 673 dari Ammar Ibnu Yasir, dia berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang masih diragukan, maka kepada Abu Al-Qasim atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi berpuasa pada hari yang masih diragukan itu apakah misalnya ini sudah masuk Ramadan atau belum, begitu ya? Iya, betul. Ya. Jadi kita nunggu hasil isbat. Hasil rembugan di MUI kita ngambil seperti itu. Kalau umpamanya tidak ngambil ke situ, boleh jadi mungkin di ormasnya itu ngambil. Kita ikut ormas mana, maka ketua ormasnya yang menentukan, kita ikuti. Jadi misalnya seperti di kita ini, seringkali kan antara, ya mohon maaf saja, NU atau Muhammadiyah itu tidak sama, kita boleh mengikuti salah satu dari itu ya? Ya, tidak harus selalu mengikuti pemerintah begitu ya? Pemerintah, ya. Oke. Tapi dalam arti gini, kalau umpamanya kita dari Muhammadiyah ragu-ragu, kita sebagai warga Muhammadiyah, kok saya ragu-ragu, saya inginnya di pemerintah gitu. Nah, pemerintah itu insya Allah di situ ormasnya lebih banyak. Kalau Muhammadiyah kan sendiri, kalau NU sendiri, tapi begitu kita melihat pemerintah, di situ ormasnya banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, tidak semuanya Muhammadiyah juga ikut kepada hari Muhammadiyahnya yang ditentukan itu. Banyak orang Muhammadiyah juga ikutnya kepada yang beliau pahami, artinya ketika pemerintah menyampaikan ketentuan hari haknya, di pemerintah itu satu menggunakan hisab, perhitungan, yang kedua menggunakan ru'yahnya. Nah, kalau Muhammadiyah itu tidak menggunakan ru'yah, tapi langsung hisab. Makanya jauh-jauh hari sebelum 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang, boleh jadi mungkin 1 tahun pun nanti
Ramadan yang akan datang sudah ditentukan sekarang, bisa jadi seperti itu kalau perhitungan. Itu kalau di Indonesia. Sekarang misalnya Kak, saya penduduk Indonesia, tetapi saya sedang domisili di mana Hmm. ya? Jerman gitu, apa Amerika begitu. Itu Ah, saya mengikuti yang mana? mengikuti setempat. Dokter di mana tinggal, maka di situ maksudnya di situ lagi sapar di mana, lokasi yang diikuti lokasi setempat. Seandainya setempat itu ya kita tidak tahu pengumumannya itu kapan gitu. Apakah kita boleh mengikut misalnya di Arab kapan atau di Indonesia kapan mulainya gitu, apa boleh? Misalnya setempat kita tidak Boleh, tahu apa sudah. Hah? nggak boleh, Oh, nggak boleh. Di dalam Muslim itu jelas, berpuasalah di mana orang-orang berpuasa pada tempat tersebut. Ikuti daerah setempat. ya. Termasuk buka, Dok. Termasuk sahurnya juga, umpamanya mohon maaf. Dokter kan di Jawa, kita kan di Jawa. Tiba-tiba kita ini terbang ke Papua. Maka ketika di Papua kan bedanya 1 jam. Kitanya nggak usah mengikuti Jawa, tapi mengikuti Papua. Model gitu. Walaupun tadi sahurnya, mohon maaf, tadi sahurnya umpamanya di Jawa. Nah, nanti bukanya mengikuti Papua. Iya. Seperti itu. Jelas. Jelas. Lanjut. 674, Mbak Indri bisakah? Ini Mbak Indri Martini ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, bes. Balik ke Dr. Wiwin. 674 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal maka berbukalah. Jika mendung menutupi kalian dalam melihat hilal, maka genapkanlah. Muttafaq alaih. Sedang di dalam riwayat Muslim disebutkan, jika mendung menutupi kalian, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Dan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Ini yang tadi dibilang itu ya Ustazah, untuk menentukan awal dan akhir itu kita harus melihat hilal gitu ya. Apabila tidak terlihat untuk akhirnya, maka itu kita menggenapkan puasa kita menjadi 30 hari. Begitu ya Ustaz? Ya, ininya, Sa'bannya, Dok. Sa'bannya itu kan rata-rata 29. Tapi kalau umpamanya untuk menentukan hilal, datangnya tanggal 1 Ramadan, kita bingung. Ya udah digenapkan Sa'bannya jadi 30 hari. Maka setelah bulan Sa'bannya 30 hari, besoknya sudah pasti kita harus puasa. Kelihatan nggak kelihatan itu masalah hilal, karena sudah digenapkan 30 hari, sudah pasti insya Allah Ramadannya itu besok. Oh, hari rayanya juga sama ya Ustazah? Kalau tidak bisa Ditakutkan seperti itu, iya. Nah, tapi kalau umpamanya jelas, cerah, kelihatan, pas tanggal 29 berakhirnya Ramadan, berarti tidak 30 Ramadannya, berarti tanggal 1-nya itu besok setelah tanggal 29 kalau kelihatan. Maka sebenarnya bagi orang yang awam itu, umpamanya dia nggak paham masalah ilmu falak, nggak paham masalah BMKG dan lain sebagainya, itu nggak bingung. Bagi kita umpamanya ini gimana ya itu. Ya tinggal hitung aja, oh waktu itu tanggal 1-nya itu bulan Sabannya tanggal ini. Kita tinggal hitung sampai dari 1 tanggal 30. Oh udah 30 berarti besok itu kita harus puasa. Tinggal gitu aja sudah alhamdulillah. Pas mengikuti hadis. Terus anunya selesainya apa namanya? Selesainya itu apa? Hari rayanya? Sama. Kalau umpamanya tidak bisa kelihatan hilalnya itu. Nggak tahu. Itu kita ngitungnya Ramadannya 30 hari. 30 hari sama. Oh, jadi kalau memulai puasanya itu kita hitung aja, Syakbannya itu 30 hari ya. digenapkan.
Terus Ramadannya itu juga digenapkan 30 hari begitu. Berarti besoknya tanggal 1 Syawal. Kita sholat Idnya di situ. Oke. Dan selama ini saya Oh ya selalu sebetulnya enggak usah. Dok. Selama ini saya selalu mengikuti pemerintah karena pemerintah itu ya ormasnya banyak, kemudian cara perhitungannya juga pakai rupiah, makanya disidangkan. Oh, Oke. ini yang di bawahnya itu ya, Ustazah 675 ini yang maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya. Ini Iya, lanjut ke tadi ya. iya, betul. Oke. Iya, sebetulnya berarti enggak usah geger ya. Sajane gitu, Dok, benar. Kok saya heran kata saya teh, kok nggak bisa mempersatukan masalah ini. Masalahnya ormas ini ingin ini, ormas itu ingin itu. Ya. Baik. Monggo lanjut, Dok. 676 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang melihat bulan sabit, lalu aku memberitahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku benar-benar telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Ya. Jelas kan? Ini hilal itu bulan sabit gitu tak? Iya. Iya, hilal itu bulan sabit itu. Jatuh ke tanggal 1-nya itu. Oh. Tandai dengan bulan sabit. Maka bulan sabit itu kan jarang, kadang-kadang kalau lagi musimnya tidak cerah, tidak kelihatan. Karena tipis ya, Ustazah, tipis ini Iya, ya. tipis. Kemudian sekarang ini ketentuannya itu 2 pun belum bisa dikatakan tanggal 1 katanya. Sekarang ini diputuskan dari Dewan Isbat itu harus 3. Begitu 3 derajat, nah baru itu sudah masuk tanggal 1. Oh iya, Ustazah boleh enggak kalau berbeda ya, berbeda di Indonesia kan berbeda. Wes aku memulainya itu paling terakhir, tapi selesainya paling awal. Boleh-boleh saja asal yakin aja. Cuman kalau umpamanya dokter mengikuti ormas, berarti kan harus taat kepada ulil amrinya. Kalau ulil amrinya itu mengatakan di tanggal 29 Ramadannya selesai, besoknya tanggal 1 Syawal, silahkan. Tapi kalau di ormas jenengan umpamanya tidak seperti itu, jenengan ikut ormas lain nggak boleh. Karena jenengan tidak termasuk mengikuti ulil amri. Kan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di Al-Qur'annya kan gitu. Ikuti Allah, Al-Qur'an, ikuti Rasul, hadis, ikuti pemimpin kamu gitu kan. Gitu ya. Salah satu. Ya, mohon maaf, saya pun ketika ikut pemerintah bukan hanya semata-mata ikut pemerintah, tapi ormas saya ada di pemerintah gitu maksudnya. Jadi ormas saya itu sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seumpamanya ormas saya itu tidak sesuai dengan keputusan MUI, ya saya pun keluar dari situ. Itu sebenarnya, Dok. Sama saya pun berormas juga. Karena ulil amrinya ada di situ. Baik. 677 Mbak Uria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 677 ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Sungguh aku telah melihat hilal atau bulan sabit." Nabi bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah ya ini? Iya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah?" Jawabnya, ya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Jawabannya, ya. Maka beliau bersabda, "Wahai Bilal,
beritahukanlah kepada orang-orang, hendaknya mereka berpuasa besok. Dari hadis riwayat 5 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban, namun An-Nasa'i menilainya mursal. Paham isinya. Kalau yang ini sebetulnya ada kaitannya dengan yang di atas. Jadi Iya. ditandai dengan hilal tadi ataupun bulan sabit. Nah, itu diawali puasa. Dan yang melihat itu ibaratnya disumpah ya, bahwa sumpahnya ya kayak asyhadu alla ilaha illallah tadi. Apakah seperti itu? Jadi benar-benar hilal sudah tampak. Untuk meyakinkan, karena yang menyampaikan itu adalah seorang Arab dusun, seorang Arab desa, orang udik kalau kita mungkin. Nah, untuk meyakinkan bahwa ketika dia menyampaikan kepada Rasulullah, ini Ra'aitul Hilal, saya sudah melihat hilal ya Rasulullah, maka Rasulullah meyakinkan kepada orang tersebut, apakah Anda itu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Ya, kata si Arab dusun tadi. Kemudian Anda bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya. Nah, maka ketika dia yakin bahwa yang menyampaikan itu seorang Islam, seorang Muslim, maka Rasulullah menyuruh kepada Bilal untuk mengumumkan bahwa si orang ini dia sudah melihat hilal dan diumumkan kepada masyarakat semua, hendaklah besok melaksanakan puasa. Gitu. Jadi dipercaya si orang tersebut memang Islam. Dan insya Allah di zaman sahabat itu kalau dia sudah masuk Islam, bohongnya itu minim mungkin seperti itu. Tidak ada. Kalau sekarang ini kan bohongnya banyak orang muslim gitu. Itu bedanya, Dok. Jadi walaupun orang dusun, insya Allah seperti itu. Kalau dia sudah mengatakan, saya seorang muslim. Gitu. Kenapa Ustazah orang dusun kok seakan-akan perlu diyakinkan? Istilahnya orang dusun. Kan dia itu kebanyakannya orang-orang munafik keluar dari situ. Orang-orang dusun itu, orang-orang munafik itu, orang Arab-Arab pinggiran itu dia kan orang-orang munafik rata-rata, jarang orang Islam. Ya. Ketika diyakinkan dia sudah masuk Islam, insya Allah. Dan begini, Rasulullah SAW itu kan orangnya maksum. Maksum itu artinya dijaga dari dosa. Maka tidak semata-mata dari si orang yang Arab dusun tadi. Nah, boleh jadi di sini Allah pun meyakinkan kepada Rasulullah lewat Jibril bahwa apa yang dikatakan oleh si Arab gunung ini adalah benar. Maka Rasulullah mengumumkan. Begitu, Bu Uri. Ya, terima kasih. Dokter dia. Satu lagi Mbak Uria. Jadi Hafsah Ummul Mukmin radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dari hadis riwayat 5 orang imam, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, lebih cenderung menguatkan kemauqufannya, dan Ibnu Kuzaimah serta Ibnu Hibban menilainya syahih secara marfu. Sedangkan menurut riwayat Ad-Daruqutni, tidak ada puasa bagi orang yang belum berniat pada malam harinya. Ya, puasa diawali dengan niat. Intinya begitukah? Barang siapa yang tidak menetapkan ya sebelum fajar itu sebelum subuh datang, maka fala siyamalahu, tidak ada puasa baginya. Artinya niat itu harus digergetan, harus diyakinkan sebelum sholat subuh untuk melaksanakan puasa wajib. Maka kalau kita mau nyaur puasa, ketika hari kita masuk ke suatu hari, udah pagi-pagi jam 10, saya ini kok belum makan ya, belum sarapan dari pagi.
kalau gitu kebetulan saya punya Nah, utang puasa, maka saya sekarang ini mau puasa aja untuk nyaur utang. Nggak boleh, tidak iya. sah puasanya. Karena itu adalah puasa wajib. Tapi kalau umpamanya puasa sunat, umpamanya pas hari Kamis, oh saya ini jam 10 ini belum makan, ya udahlah ini mumpung Kamis saya mau puasa aja, sah puasa. Oh, Itu bedanya. Monggo, ada yang oh belum saja tanya. Sebetulnya puasanya sudah niat, tapi nggak dilafazkan pagi. Baru ingatnya setelah subuh, tapi sudah mulai malam sudah besok saya puasa, ya sahur, cuman lupa dilafazkan niatnya. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya? niat itu adanya di dalam hati. Maka ketika orang itu greget besok mau puasa, apalagi udah sahur, nah itu sudah diyakinkan, sudah diaplikasikan dengan sahurnya itu, ya sudah, berarti sudah kuat sekali. Dan adapun masalah lafaz niat, nawaitu, sauma, godin dan lain sebagainya itu adalah yang dilaksanakan oleh para ulama, yang diajarkan oleh ulama. Bagi kita yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah nggak perlu ada kalimat itu. Ya, terima kasih. Oh, dan boleh Ramadan itu boleh sekali di awal bulan ya, nggak usah tiap hari kita. Boleh di awal. Saya umpamanya besok Ramadan, ya Allah, selama Ramadan saya itu berniat memang untuk puasa Ramadan. Udah, jadi sampai nanti. Dan di dalam hati pun kan setiap hari, setiap malam maksudnya sahur gitu. Itu kan sudah diiringi dengan niat sebelumnya. Jadi niat itu adalah greget yang ada di dalam hati. Greget ya. Baik. Berarti niat yang dilafalkan itu cuma ketika sholat kah? Tidak. Setiap niat tidak ada di dalam ibadah mengikuti hadis, tidak ada pengucapan itu. Pengucapan itu adalah karangan ulama. Seandainya kita menggunakan, berarti di situ ada hal-hal yang baru. Rasulullah sendiri kan tidak mengucapkan itu. Oh gitu. Berarti sholat pun kita ya sudah niat aja, nggak usah pakai dilafal kok usoli pardo apa kayak gitu, nggak usah ya? Tidak. Karena Rasulullah juga tidak mengucapkan itu dan tidak diajarkan itu kepada sahabat. Dan sahabat tidak ada yang mengucapkan itu. Makanya kita sebagai pengikut Rasulullah, ikuti aja apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Baru tahu saja. Ponaan saya itu sholat langsung sholat. Katanya di sekolahnya nggak diajari sholat nawa itu. Itu yang benar. Karena tidak. Ya Allah, malah kita yang salah. Nah, alhamdulillah. Kalau kita merasa, ya kita. Ya Allah. Yang harus merubah. Jangan hadis yang harus mengikuti kita. Kita yang harus mengikuti ajaran Rasulullah. Begitu, Dok. Gimana, Dok? Iya. Berarti ya tidak usah disebutkan mau sholat subuh ya sudah pasti tahu otomatis 2 rakaat, nggak usah. Saya berniat sholat subuh 2 rakaat ya Allah gitu ya nggak usah ya. Ya, nggak usah. Ya, tidak diketemukan dalam niat apapun untuk dilapalkan. Tapi itu maksudnya saya pun ya toleransi juga kepada para ulama untuk meyakinkan itu. Cuman kalau kita sudah ada greget di dalam hati, kenapa mesti dilapalkan? Wong Rasulullah juga tidak melaksanakan seperti itu. Kalau toh itu dilaksanakan berarti itu adalah sesuatu hukum yang baru. Ada tambahan-tambahan gitu di dalam masalah ibadah. Bahaya itu. Nah, terus maknanya niatkan kepada Allah gitu tuh terus bentuknya itu bagaimana, Ustazah? Kan sudah di dalam niat, dokter, umpamanya mau ini kan, mau sholat zuhur atau sholat subuh. Begitu bangun juga kan di dalam hati udah ada greget, saya mau sholat subuh kalau itu. Cuman kan tidak terucap itu, cuman di dalam hati terbesit kalimat itu gitu kan. Ini sudah azan, nah begitu sudah azan juga kan di dalam hati sudah ada greget, saya harus sholat gitu kan. Nah itu kan udah termasuk niat kan. Enggak, maksud saya
kemaknaan niatkan untuk Allah, apapun itu kita niatkan untuk Allah. Oke, kalau sholat kita mudah bagi saya untuk memahami ya, sholat buat siapa lagi gitu. Nah, Tapi misalnya kita bekerja itu niatnya itu untuk kita enggak gimana ya, niat untuk Allah itu. Kita taunya itu niat ya memang kalau enggak kerja lah enggak makan gitu loh. Kan ada begini, kan kita tahu bahwa, mohon maaf ini penekanannya kepada para bapak-bapak, para laki-laki. Saya ini kerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk menafkahi keluarga. Kan dengan adanya dia kerja pun udah di situ udah serangkaian mencari nafkah untuk keluarga, untuk makan kita, untuk perbekalan, di situ sudah totalitas di situ, dong. Ya itu pun sudah saya mau melaksanakan itu kan sudah niat karena Allah. Maka ketika dia merangkai di dalam hati ada kalimat karena Allah kerjanya, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah tentukan di dalam kesehariannya itu. Maka ketika kerja jangan terlalaikan oleh pekerjaan itu untuk ibadah kepada Allah. Artinya dia kan niatnya saya kerja karena Allah. Maka ketika zuhur datang saya harus sholat, asar datang harus sholat. Nah itu namanya karena Allah. Kalau dia umpamanya dengan meninggalkan serangkaian kewajiban-kewajiban yang telah Allah tentukan, itu bukan karena Allah, walaupun dia ngomong karena Allah. Pada kenyataannya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Jadi meskipun tidak itu, dengan kita terus misalnya ketika kita pergi bekerja, kita ada doa berangkat, itu sudah otomatis. Iya. Menjadi otomatis ya. Menjadi otomatis itu karena Allah begitu ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim juga itu sudah jelas. Oh, sama kalau minum itu kita minum itu sehari-hari kita lakukan, tapi itu menjadi sebuah ibadah ketika kita minumnya karena artinya ketika kita sebelum minum itu kita mengucapkan minimal bismillah, itu aja sudah berarti itu karena Allah ya. Iya, betul. Dan ketika kita karena Allah itu pahala dari Allah sampai kepada kita. Artinya Allah menerima pekerjaan kita. Ketika Allah menerima pekerjaan kita, amalan kita dan ucapan kita, maka artinya Allah memberi pahala kepada kita. Itulah Islam, kelebihan umat Islam, kelebihan seorang muslim. Gitu dong. Ya. Sebetulnya ya mudah ya. Sebetulnya. Kalau sudah paham mudah banget. Oh, baik. Ya. Lanjut. 9 ya. 6-9, Dokter Ana bisa? Assalamualaikum. Dokter Ana monitor aja apa? Bisa bacain? Ya, balik ke Wiwin. 679 ya. 179 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk menemui aku, lalu bertanya, apakah kamu punya sesuatu? Aku menjawab tidak. Maka beliau bersabda, kalau begitu aku puasa. Pada hari yang lain beliau mendatangi kami. Lalu kami katakan, kami diberi hadiah makanan hais, terbuat dari kurma, samin, dan susu kering. Maka beliau bersabda, perlihatkanlah kepadaku. Sungguh tadi pagi aku puasa. Kemudian beliau pun memakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini untuk puasa sunnah, ya Ustadzah. Jadi kita bisa saja puasa. Kita niatkan puasa ya nggak apa-apa, nggak seperti kalau kita puasa Ramadan gitu ya Ustadzah. Berbuka kalau memang itu diperlukan, misalnya kita memang lapar
atau Ya. ada pertemuan begitu ya Ustazah. Atau kadang-kadang nggak lapar pun begitu melihat makanan tergiur juga ya dok, manusiawi. Nah, boleh buka. Tidak memberatkan ya Ustazah sebenarnya ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah semuanya itu ringan. Karena begini Ustazah, sekarang kan teman-teman banyak yang puasa Senin dan Kamis. Nah, suatu saat kita tuh diundang gitu oleh seorang senior gitu. Nah, dia sudah menyuguhkan macam-macam gitu. Lah saya karena tahu tentang ini, saya kan tidak tega untuk dia sudah menyediakan, ya sudah saya dalam hati saya batalkan puasa karena untuk menyenangkan hati tuan rumah gitu. Tapi teman-teman saya tetap tidak mau, jadi akhirnya kita semua tahu bahwa mereka berpuasa gitu, Ustazah. Itu sebaiknya bagaimana ya, Ustazah? Dokter sudah dapat dua pahala. Satu, niat puasanya insya Allah sudah tercatat oleh Allah. Kedua, dalam hal seperti itu menghormati juga kan, kita Ya. sebagai tamu yang diundang dan kita menerima apa yang dihidangkan insya Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Oh, sebetulnya ya rugi yang ngotot puasa ya. Iya kan, kalau gitu kan Iya, lebih enak ya. Ya sudah di awalnya niat puasa, tapi ketika disuguhi ya sudah batal saja untuk menghormati sudah dapat dua kan. Tapi Ya. kalau yang tetap puasa kan cuma dapat satu. Puasa, iya. Kecuali kalau itu puasa nyaur ya, nyaur utang ya, utang wajib ya. Ya kalau nyaur nggak usah, tinggal ngomong aja, maaf ya saya ini lagi puasa gitu, puasa nyaur gitu. Itu wajib. Ya kita dikatakan itu, nanti kan kalau umpamanya tuan rumahnya seperti saya, dok, bungkus aja dok, untuk nanti buka, tinggal gitu aja, kok kenapa repot? Oke. Takjil. Wajib ya Ustazah, jadi tidak boleh ya. Ya sebaiknya seperti itu kalau niatnya wajib itu. Karena kan ketika kita bulan Ramadan, kita puasa tanpa ada uzur, dan kita memang harus menoton niatnya seperti itu. Nggak boleh kita membuka. Kecuali kalau kitanya sapar gitu kan. Nah itu walaupun kita tidak ada sakit pun, kita kuat pun diperbolehkan kalau kita dalam keadaan sapar. Jadi uzurnya itu sapar. Ustazah, kalau misalnya nih saya niat puasa Senin Kemis gitu, tapi ternyata terlambat bangun sahur gitu, itu saya sahur aja terus puasa gitu masih boleh Ustazah? Sebelum subuh? Iya, setelah subuh, jadi nggak boleh. Nggak boleh ya, dia harus tetap. Kan minal khaytil abyadha, dari benang putih ke benang hitam, artinya dari fajar subuh sampai maghrib. Artinya begitu azan nggak boleh. Jadi dibatasi sebelum azan. Puasa sunnah juga demikian ya Ustaz? Puasa sunnah nggak boleh. Yang diperbolehkan itu dadakan itu niatnya. Kalau makannya nggak boleh. Kalau dulu di zaman Rasulullah iya, di puasa Asyura. Di zaman Rasulullah puasa Asyura itu walaupun dia sudah jam 9 makan. Nah, siapa yang sekarang yang sudah makan tadi pagi-pagi, lanjutkan puasa. Siapa yang belum makan, tetap lanjutkan puasa gitu. Itu ada perintah seperti itu. Jadi tidak ada peraturan mulai dari fajar putih, maksudnya mulai dari adzan subuh sampai maghrib itu belum ada peraturan itu. Maka siapa yang jam 9, jam 10 makan, lanjutkan puasa untuk Asyura sebelum Ramadan diwajibkan. Tapi ketika sekarang itu peraturannya seperti itu. Walaupun kita melaksanakan sholat sunat, tetap sahurnya seperti wajib juga. Monggo lanjut. Baik. Lanjut satu lagi, Dr. Wiwin. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka. Muttafaq alaih. Jadi begitu adzan buka seharusnya harus langsung segera berbuka ya Ustazah?
walaupun hanya dengan Iya, misalnya itu ya. minum. Mm. Ya, seteguk minum, seteguk kurma satu, ya itu namanya takjil itu. Itu yang paling baik di sisi Allah. Jangan begini, udah adzan, saya masih kuat kok, nanti aja nunggu jam 7. Itu jelek termasuknya di sisi Allah. Yang bagus itu yang tadi, adzan langsung. Gitu. Ya secara nafsu juga ya, secara syahwat juga, memang yang enak yang cepet ya dok. Ya. Karena kita lapar gitu kan, jadi tunggu-tunggu adzan adzan maghrib itu. Maka begitu adzan langsung. Itu yang Ustazah, mana yang lebih baik? Bukanya itu bukan misalnya kita enggak punya takjil ya. Enggak punya takjil, kita memang sudah lapar gitu, ya sudah langsung makan soto dihabisin dulu baru buka gitu. Sehingga bukanya kok buka. Salat. Sehingga itu kira-kira makan waktu misalnya bukanya 5:30, salat maghribnya jam 6 setelah makan gitu. Ngopi dulu sekalian gitu, gimana itu? Atau semuanya baik. Sedikit dulu, pokoknya asal batal dulu, terus sholat baru makan besar. Kita di dalam bab wudu mengatakan apabila makanan sudah disiapkan, hendaklah makan dulu. Jadi sholatnya itu ditangguhkan. Dalam arti ditangguhkan di sini tidak sampai keluar zona waktu sholat tersebut, tidak sampai. Tapi kalau umpamanya jam 6 sholat, ya itu kan masih banyak waktunya. Jadi Gitu. makan, nggak boleh nahan lapar, karena ketika nahan lapar kita sholat khusyuknya kurang. Tapi ketika kita sudah makan nyaman kok. Jadi nggak takut makanan dimakan siapa aja gitu. Nah, kita bebas. Dalam hati kita pun sudah kenyang gitu. Iya. Iya, apalagi kalau penduduknya banyak. Waduh, nek sholat kok kentean. Itu kan tidak khusyuk akhirnya. Jadi kalau cuma berdua, pokoknya kita minum, ya udah nanti aja biar tenang makannya, kita minum dulu monggo. Terserah pilihan yang mana. Semuanya baik insya Allah. Ada dalilnya. Oke, lanjut. Sedangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Oh ya, itu tadi. Langsung gitu ya. Iya. Kemudian dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kecuali kalau bangunnya telat begitu ya. Mau gimana lagi? Nah, iya, itu lain lagi. Usahakan kita sebagai orang muslim itu dibedakan oleh Allah dan Rasulnya, bedanya dengan orang-orang selain Islam. Kalau orang Islam itu ketika kita puasa itu ada sahur, itulah barokahnya orang Islam. Maka orang-orang yang lain itu selain Islam itu tidak ada kalimat sahur. Saya itu masih suka ngentit begini loh Ustazah. Makan 10-an, Allah Akbar, belum minum, sereten gitu, harus minum dulu tetap ngorok gitu. Tidak boleh ya? Nggak boleh, karena udah masuk waktu. Jadi keseratan. Jadi sebaiknya memang di akhir waktu ya. Misalnya sahur jam 12 gitu. Ya, itu makan malam. Jadi kan nanti ada gitu. Jadi dia balas sahurnya itu dia makan, habis itu pas sahur dia sahur yang paling baik itu adalah yang diakhirkan sebelum waktu azan subuh datang. Buka yang paling baik yaitu pas azan, gitu kan? Itu bedanya. Maka barokahnya itu satu, ketika kita sahur itu yang satu yang membedakan dengan orang selain Islam. Yang kedua, ketika kita sahur, makan sahur, berarti insya Allah tidak seperti orang yang tidak sahur, pagi-pagi sudah lapar, haus gitu. Tapi begitu kita sahur, insya Allah tidak lapar, tidak haus. Jadi terbantu, tertolong oleh sahur tadi. Kemudian
di dalam hal sahur juga itu adalah kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya juga. Ada perintah. Tadi ada 3 dalam hal tersebut. Habis apa ya? Monggo dong. Lanjut aja dong. Iya. Dari Salman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak mendapatkan, maka berbukalah dengan air, karena air itu pembersih. Oh, iya. Nah, itu. Jelas? Tapi nggak usah, kalau memang kita nggak suka, kalau kita nggak terlalu suka kurma gitu, nggak perlu mengada-adakan ya. Nggak perlu. Karena masalah kurma itu adalah dunia. Beliau, umpamanya orang-orang Arab itu kan makanan pokoknya ya kebab ya ataupun kurma. Tapi kita ini kan kebiasaan itu nasi. Jadi kalau makan kebab itu seperti jajan biasa. Kalau belum nasi katanya belum warga, ada yang seperti itu. Kalau untuk membatalkan apa saja ya takjil itu silahkan. Baik. 684 Mbak Indriani Serdina, monggo. Bisa? Indri? Belum ini ya. Oke, Mbak Uria. Halo, halo. Indri, yuk 684 saya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisol, menyambung puasa hingga hari berikutnya tanpa makan. Lalu ada seorang dari kaum muslimin yang bertanya, wahai Rasulullah, tapi engkau sendiri berpuasa wisol? Maka beliau menjawab, siapa di antara kalian yang sama dengan aku? Sesungguhnya aku di hari diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Karena mereka menolak untuk berhenti dari puasa wisol, beliau berpuasa wisol sama sehari dan sehari. Lalu mereka melihat hilal. Maka Rasulullah bersabda, seandainya bulan Sabit tertunda, aku akan tambahkan puasa wisol untuk kalian. Sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk ini tulisannya Dokter Dia. halo Iya? halo Iya, gimana tadi? terusannya terputus. Oh. Iya, ini lama loh. Berhenti. Sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti tanpa mulai. Paham, Bunda, gimana? Oh, puasa wisol itu terus ya Ustazah nggih. Iya. Nggak boleh sebetulnya ya, tapi untuk Nabi boleh karena ini apa ya, diberi makan dan minum oleh Tuhanku malam hari. Kenapa ya? Apa ya ini ya? Kurang jelas ya. Sahabat itu apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah selalu ingin meniru. Karena beliau itu ya inti-intinya ingin semuanya masuk surga beserta Rasulullah. Akan tetapi kalau masalah wisol itu khusus untuk Rasulullah. Karena Rasulullah tidak seperti kalian katanya. Aku ini tidak seperti Anda. Kalau aku di malam hari kan Allah memberi makan dan minum. Artinya Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah. Maka sedangkan aku kan tidak sama dengan aku. Jadi kalau kamu lapar ya lapar gitu. Maka karena si sahabat itu tidak bisa tidak, akhirnya oleh Rasulullah diperbolehkan. Sehingga si sahabat itu hanya 2 hari bisanya. Nah, begitu hari ketiganya kan
waktunya itu datang hilal, maksudnya untuk tanggal 1 Syawalnya datang. Maka di sini Rasulullah kan dengan nada seolah-olah kalau bahasa kita mungkin jengkel. Jika terlambat bulan ini, niscaya aku tambah lagi bagi kamu, katanya. Sebagai pemberi pelajaran kepada mereka yang enggan berhenti. Disuruh berhenti puasa di zaman Rasulullah itu mereka malah ingin terus gitu, nggak nurut. Nah, karena masalahnya kan Rasulullah pun kasihan kepada mereka, karena kalau mereka lapar ya lapar, tapi kalau Rasulullah itu kan ada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tadinya sayang Rasulullah, tapi mereka itu masih meniru Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata-katanya seperti ini, seandainya masih ada waktu untuk puasanya, umpamanya hanya seminggu, biarkan aja seminggu, apakah mereka kuat enggak gitu. Nah, ini nada artinya kita yang nggak boleh seperti itu. Kita mengikuti seperti biasa aja, puasa subuh, azan subuh mulai sampai maghrib gitu aja udah kita. Nggak usah ada wisol, itu tidak boleh untuk kita wisol. Kalau Rasulullah ya itu kan kekhususan bagi kita. Monggo, bagaimana? Ya, jelas sih Ustaz. Ada riwayat nggak kenapa Rasulullah ini puasa wisol? Tidak disebutkan riwayat lain-lain, cuma Rasulullah itu berwisol seperti itu. Dan Rasulullah mau diberi kekuatan oleh Allah. Itu kekhususan aja beliau. Oh, bukan karena Allah yang memerintahkan begitu ya? Tidak, berarti di situ mungkin secara komunikasi pribadinya ya Rasulullah ada niat seperti itu, maka Allah mengizinkan. Boleh jadi seperti itu. Lain dengan nikahnya Rasulullah juga kan ada kekhususan. Kalau kita kan umatnya hanya 4, boleh menikahi perempuan. Kalau Rasulullah itu kan sampai 9, bahkan 11 sama hamba sahayanya itu. Dan itu kekhususan buat Rasulullah. Seperti itulah. Lanjut. Mbak Indri, satu lagi. Oh, ini 685 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan beramal maka Allah tidak membutuhkan jika ia meninggalkan makan minum. Ini maksudnya menurut saya yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya tidak meninggalkan bodoh. Bodohnya gimana ya Ustaz Janji? Yang sehari-harinya dia nggak sesuai dengan ketentuan dari Allah ya, nggak ini deh. Ini Sesuai dari penanganannya di dalam puasa. Barang siapa yang dia itu berpuasa, baik yang wajib ataupun yang sunat puasanya, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajat. Barang siapa yang dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan ucapan ataupun kelakuan, dia itu maksiat aja. Ucapannya gibah boleh jadi, kemudian di dalam bertindak pun mungkin dia nyakiti orang, maka kata Allah tidak ada hajat bagiku, maksudnya tidak butuh orang yang melakukan puasa seperti itu, hanya dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya sia-sia, tidak mendapatkan pahala, hanya dia punya lapar dan haus saja ketika dia puasa, sedangkan di sisi Allah tidak memiliki pahala. Jadi yang mendukung pahala di sisi Allah ketika orang itu melaksanakan puasa, puasa semuanya. Ya puasa lisannya, ya puasa kelakuannya gitu. Paham, Dok? Paham, Bunda? Gimana? paham sudah turun. Ya. Ustazah, Ya, gimana? kalau kita puasa wajib gitu ya, Ramadan. Terus kadung
marah-marah gitu, kadung marah-marah. Kalau puasa wajib berarti kita tidak usah membatalkan puasa itu ya, meskipun pahalanya nggak dapat ya. Tapi kalau puasa sunnah itu mana yang lebih baik? Aduh, kadung marah-marah, nggak bisa menahan diri, nggak dapat pahala, wis buka aja sekalian gitu. Mana lebih baik? Tetap atau ais buka saja gitu? Gimana? Lebih baik sebelumnya dipersiapkan. Artinya dipersiapkan itu saya ini sekarang ini puasa sunat. Saya berusaha mulut saya sama kelakuan pun saya akan mengikuti puasanya. Lebih baik itu daripada membatalkan. Nah, kalau misalnya sudah begitu, tapi terus dia yang Emosi ya, terus bikin nggak kita nggak waktu bisa, itu ya emosi gitu. Nah, marahnya yang nggak dikendali. ya manusiawi seperti itu, tapi kita berusaha ketika ingat, loh ini saya ini lagi puasa, langsung di situ berhenti emosinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Nah, gitu. Ya kita kembali kepada Allah dan luruskan niat kita. Jangan mengikuti marah, ini puasa sunat aja, diteruskan marahnya. Kalau bisa diberhentikan marahnya, diteruskan puasanya. Kira bisa seperti itu enggak gitu. Pilih. Di puasa wajib pun apalagi gitu. Saya ini lagi puasa. Malah kan di dalam hadisnya di Riyadhus Shalihin itu ataupun di Muslim, apabila ada orang yang lagi marah-marah kepadamu, maka kamu mengucapkan saya lagi puasa. Gitu aja. Momennya dia itu bla 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 kepada kita dalam keadaan puasa, tinggal kita jawabannya saya lagi puasa, udah tinggal pergi aja. Itu cara kita menahannya di sini. Nunggu maghrib berantemnya. Ditunda. Nunggu bulan Syawal, Dok, supaya tidak terjadi. Aduh. Iya, iya. Ya ini anu aja, keinget dulu itu nggak bisa nahan gitu, emosi banget gitu, mau ditahan itu ya waktu itu ya nggak bisa. Ayo smokel aja lah, wes. Gitu. Makanya kan di dalam kemarin, di dalam bab zakat fitrah ya, sesungguhnya zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan dari kelakuan dan mulutmu, gitu kan, membersihkan mulutmu. Nah, maka ketika kita di bulan Ramadan, kan kita sudah berusaha untuk tidak marah gitu kan, untuk menahan kelakuan pun gitu, supaya tidak maksiat. Tapi secara manusiawinya kita kesandung, tiba-tiba ya marah, jengkel gitu kan. Tapi kita ingat, saya ini lagi puasa, tapi jengkel, astagfirullah ya Allah gitu kan. Nah, kita di situ pun berpikir, maka solusinya Allah memberikan supaya itu sempurna, dikeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu sebagai pembersih dari mulutmu, yaitu mulut yang kesandung tadi, Dok. Iya, 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 iya. Lupa nanya, Kak, zakat fitrah itu kan 2,5 kilo beras ya? Ya. Apakah menjadi lebih baik kalau kita memberikannya lebih, artinya begini, kita tuh merasa puasa kemarin puasa itu banyak aja emosinya itu, bolak-balik emosi. Kita bayar ya kita mohon ampun, tapi kita bayar fitrahnya itu banyak kan gitu. Itu jatuhnya itu apakah menjadi ya sudah sedekah saja atau memang sebetulnya bisa menghapuskan maksiat yang banyak itu, atau sebetulnya enggak juga, enggak usah dibanyakin itu sudah cukup gitu. Hukum Allah tidak bisa dirubah dengan akal pikiran kita. Tetap yang telah Allah tentukan 2,5 kilogram itu seperti itu aja. Itulah yang akan mencukupi terhadap kesandung mulut kita dan amalan kita tadi. Insya Allah sudah beres. Adapun hati kita ingin menambah, itu termasuk sedekah biasa untuk kita. Jadi double, ya zakat fitrahnya ya 2,5 kilo. Kalau kita ngeluarin 3 kilo, berarti yang 0,5 kilo itu untuk sedekah biasa. Tetap oleh Allah yang sedekah biasa tadi, yang 0,5 kilo,
1 berbanding 700 di sisi Allah. Tetap ada pahalanya bagi kita. Oh, iya, iya, iya. Kalau kita menekankan untuk menentukan, supaya saya lebih bersih, maka saya akan mengeluarkan 3 kilo. Itu terikatnya oleh ini, man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang menentukan amalan tersebut tidak ada dalil dariku, maka tertolak. Kalau kita diniatkan untuk mensyariatkan seperti itu. Padahal Allah tidak mensyariatkannya. Terus kita menetapkan seperti itu yang tidak boleh ditetapkan. Ditolak malah. Hmm. Hmm. Paham ya? Oh, iya, iya. Jadi misalnya ada teman gitu, atau ya sudah kita sendiri, atau ada teman yang curhat gitu, yuk kalau gitu kamu fitrahnya banyakin gitu, itu malah nggak boleh ya kita ngomong seperti itu ya, karena menyalahi dari hukum Allah ya. Mengada-ngadakan hukum. Ya istilah Oh, bahasa Arabnya itu bid'ah. Kalau bahasa Indonesia yang mengada-ngadakan hal yang baru itu. baik, baik. Ya. Lanjut. Apa? Satu lagi, itu apa? Itu ya? Ini tadi sampai baru baca nih, lupa aku. Indri ya? Satu lagi saya. 8 ya. 686. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW pernah mencium ketika berpuasa, memeluk ketika sedang berpuasa, namun beliau adalah orang yang paling kuat dalam syahwatnya. Tafsir alaih dan lafaz ini menurut riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat kan di bulan Ramadan. Oh, ini ya. Jadi kita nggak bisa disamakan dengan Rasulullah ya, nggak bisa Nggak bisa nahan syahwat. Baik dihindari gitu ya. dihindari. Karena khawatir berlanjut. Kalau Rasulullah itu beliau yang kata istrinya yang paling bisa menahan gitu. Walaupun tidur bersama, bercumbu rayu di Ramadan boleh, akan tetapi ya harus bisa menahan. Ya udah seperti itu. Oke, lanjut Dokter Dia. 687, Dokter Sinta, monggo. Bisa, Dokter Sinta. Bisa. Assalamualaikum. 686 apa 687? 687 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika ihram dan pernah juga berbekam ketika berpuasa. Artinya bekam itu boleh dikerjakan pada saat beribadah. Ya, begitukah Ustazah? Ya, waktu musim haji ataupun umroh, maka beliau Rasulullah berbekam, jadi halal diperbolehkan. Kemudian beliau dalam keadaan puasa pun berbekam, boleh. Tapi bagi kita umpamanya ketika dibekam lemes di badan gitu kan, ya nggak usah lah, nanti aja nunggu buka dulu atau Syawal di bekamnya. Kalau waktu puasa kita donor darah gitu, sepanjang nggak lemes nggak apa-apa ya? Iya, insya Allah boleh seperti itu. Terus kalau puasa kita suntik apa ya? Suntik apa kayak gitu? Ya. Suntik, misalnya suntik apa ya? Enaknya kalau suntik vitamin kita sakit. Kalau suntik pas sakit ya sakit gitu. Atau kalau ya sudahlah kita puasa tapi kita rada sakit terus kita minta suntik gitu tapi nggak minum obat, itu boleh kan? Boleh disuntik, boleh. Menghirup. Oh, suntik boleh ya?
Quran pun boleh. Ya. Menetesi mata juga boleh. Oh. Yang tidak boleh itu makan dan minum lewat mulut. Berarti kalau kita infus bisa ya? Infusnya asal infus, jangan yang untuk apa namanya, untuk vitamin seperti itu, Dok. Untuk supaya tidak lemes gitu, itu lain lagi, sakit. Tapi kan orang sakit itu di dalam hadisnya juga nggak boleh menyiksa diri, tetap aja enak buka, sebaiknya buka. Oh ya, kecuali kalau nggak punya makanan gitu loh maksud saya. Ya, itu lain lagi. Bahasanya aja itu, Dok, kasihan. Iya, kasihan ya. Baik. Lanjut. Satu lagi, Dr. Sinta. Ya. Aduh. Bentar. Kok hilang saya ininya. 688 dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seseorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baki. Lalu beliau bersabda, "Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam." Hadis riwayat 5 imam kecuali At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ahmad, Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban. Nah, sebaiknya untuk kita itu. Jadi karena Rasulullah mengatakan yang berbekam dan yang dibekam dan yang membekam itu batal puasanya. Lebih baik kita hindari, jangan sampai kita berbekam di waktu Ramadan. Kalau Rasulullah tadi kan ya beda, itu khususan buat Rasulullah. Yang 687 ini yang bekam Rasulullah ya? Iya, yang tadi. Kalau yang barusan dibaca itu adalah sahabat. Rasulullah melihat ada yang dibekam, maka kata Rasulullah yang dibekam sama yang membekam itu batal puasanya. Ya, bahwa kita dalam keadaan puasa dilarang. Karena ya itu lemah dari diambil darah itu. Maka ketika itu dikiaskan sama pengambilan darahnya untuk yang donor darah tidak dibolehkan. Iya. Kalau orang yang apa namanya nafkahnya memang bekam gitu, berarti selama bulan Ramadan berhenti nafkah. Di Muslim, Dok, di Muslim bab tentang apa ya, tentang bekam gitu, monggo, Dok, bekam, coba lihat di Muslim, saya lupa lagi itu udah. Coba dilihat di drive-nya, Dok. Iya. Coba ya di drive di Muslim tentang bekam. Bekam. Ada nomor berapa, Dok? Tunggu. Usaha tukang bekam. Tukang cukur. Bentar. Berbekam. Usaha tukang bekam. Loh, dan usaha tukang bekam najis itu gimana? Ya, nah itu Dok. Nomor hadis berapa, Dok? 1535 di sini.
15.35. 35. Iya. Hari 15.35. 15.35. Oh, nggak boleh ya? 15.35 ya, Dok? Nggih, nggih. 15.35. Oh, alah. Jadi usaha tukang bekam itu najis. Ya, Oh, oh, alah. Iya, 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 iya. ya, bekam itu tidak boleh dijadikan usaha untuk mencari nafkah. Tuh, semuanya terjawab kan? Oh, nggak boleh jadikan ini ya untuk Ada tempat sesuatu kita ya. itu dikasih Allah anugerah jadi tukang bekam, jangan dijadikan dia pencaharian untuk menafkahi keluarganya atau dirinya sendiri itu dari bekam itu. Dia tetap kerjanya di selain itu. Entah dia jadi cleaning service kayak atau apa gitu, cuman dia punya keahlian. Ketika orang-orang tahu dia punya keahlian, minta tolong kepada dia. Duh, saya ini kok darah seperti gini atau bagaimanalah, tolong coba saya mau ikut seperti Rasulullah dibekam. Kemudian dia dibekam oleh orang tersebut. Nah, dia kan menolong kan. Nah, setelah menolong itu, siang tadi dibekam itu, ini ayah saya ada rezeki nih buat Anda gitu. Dikasih upah gitu. Dalam hal seperti itu diberi. Dengan si orang tersebut tidak ada tarifnya karena dia kan bukan usaha. Ya boleh seperti itu. Menerima pemberian dari yang dari jasa bekamnya dari orang yang dibekam tadi boleh menerima. Kemudian dia menolong seperti ada orang yang mau dibekam oleh dia, boleh. Tapi jangan dibuat usaha, bekam, buka bekam jam sekian sampai sekian, dengan di dalam ada tulisan tarif sekian, itu tidak boleh. Ini jelas sekali jawabannya. Bagaimana? Baik, baik, Nah, baik. kalau dokter boleh nggak? Ada. Nah, ya itu. Aku langsung mau nyaut. Kalau yang berkaitan dengan masalah bekam pun sebagai seorang medis nggak boleh, Dok. Jadi Enggak kan? Saya Maksudnya ya, seperti kita ini loh, Ustazah. mohon maaf, dokter kan keahliannya untuk mengobati, tapi begitu jenengan umpamanya dimintain tolong untuk berbekam, jangan sampai dijadikan bekamnya ini tarif seperti yang dokter praktekkan. Enggak, Ustazah. Maksudnya itu kan bekam mengobati lah. Kita kan juga mengobati. Bukan kita nggak bekam, tapi maksud kita profesi ini bagaimana gitu loh. Iya. Itu kan tidak termasuk bekam jenengan. Yang dilarang ini adalah bekam. ada nggak Ustazah hadis-hadis tentang seperti dokter lah. Kalau mungkin zaman Covid kali ya, Ustazah itu gimana Ustazah? Pasang tarif seperti sekarang ya monggo itu diserahkan kepada masing-masing, akan tetapi kita sebagai orang yang muslimah, sebagai tenaga medis muslimah dan muslim mengetahui gitu kan, tahu jangan sampai memberatkan masyarakat itu begitu, monggo diserahkan kepada masing-masing itu ya, hal seperti itu gitu. Tapi itu tidak ada aturannya ya, seperti kami untuk Kalimatnya ada juga di dalam Riyadhus Shalihin ataupun di sini di Muslim semuanya ada begini. Barang siapa yang dia itu menolong orang yang memerlukan pertolongan, maka dia akan ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Barang siapa yang membukakan menolong memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan solusi, maka nanti ketika di hari kiamat Allah akan memberikan solusi dari kebingungannya dia. Sampai seperti itu. Jadi begitu di Islam itu. Nah, sedangkan mohon maaf para pasien itu kan justru beliau ini memerlukan sekali gitu untuk bantuan kita. Monggo diserahkan kepada dokter masing-masing seperti itu. Bagaimana cara mengimplementasikan hadis tersebut. Itu udah. Ya, ngeri juga ini.
Ya, maksudnya kan ya profesi dokter jadi menakutkan ini karena selama ini kan dokter itu punya tarif ya di praktek. Apalagi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan memang aturan rumah sakit ya, tapi kalau di praktek kan Nah, itu perkenalan di situ, monggo diserahkan kepada Bunda masing-masing. Dan pasti janji Allah itu benar adanya. Artinya ketika kita menolong orang, insya Allah Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita di luar dugaan. Nanti kan kita berarti gratis semuanya. ketika di akhirat kita ini kan bingung dengan melihat api neraka. Maka ketika kita ini di dunia banyak menolong orang, maka insya Allah ketika kita bingung di akhirat, Allah pun akan memberikan solusinya untuk kita. Bingung yang di akhirat itu kan pasti neraka. Maka ketika kita neraka, insya Allah akan diselamatkan. Monggo, itu diserahkan kepada dokter masing-masing dalam hal seperti itu. Tapi kalau umpamanya tukang bekam itu udah langsung, nggak boleh gitu. Kalau profesinya tukang bekam itu. Ya karena zaman dulu nggak ada dokter, Ustazah. Oh, ada juga. Sampai seseorang itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda di sini kan Rasulullah itu ada apa semacam bisul gitu. Kelihatannya Anda sakit, akan aku obati ya katanya gitu. Maka kata Rasulullah, yang akan mengobati aku adalah yang memberikan sakit kepadaku. Jawaban Rasulullah seperti itu. Jawaban Rasulullah. Berarti nggak usah berobat ke dokter. Enggak begitu. Pas Al-Fikri itu menentang ayat ini, Dok. Lah itu tadi ada ini katanya nggak usah di ini. Enggak boleh menentang gini. Lalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahlinya, profesinya kalau kamu tidak mengerti. Seperti saya. Saya kan nggak paham tentang medis. Maka ketika ada permasalahan di badan saya harus datang ke medis gitu. Kalau saya umpamanya bertawakal kepada Allah tanpa ikhtiar, dosa itu namanya. Gitu. Jadi saya tetap tawakalnya kepada Allah, artinya yakin bahwa yang menyembuhkan sakit saya ini adalah Allah, tapi mohon ya Allah. Jadi kan saya terus minta kepada Allah, ya Allah mohon saya dikasih kesembuhan sakit saya ini sakit. Terus Allah memberikan greget kepada hati saya untuk mendatangi ahli medis. Maka ketika saya berkonsultasi dengan medis, kemudian ditunjukkan oleh Allah diagnosanya cocok dengan yang saya derita ini, dikasih obat, ya Allah alhamdulillah mudah-mudahan obat ini menjadi pereda bagi sakit saya, mohon ya Allah disembuhkan. Begitu minum itu alhamdulillah ya Allah, baru 2 kali aja minum sudah seperti ini. Nah Allahnya gitu dihadapkan kepada kita, didulukan itu. Jadi siapapun medisnya yang akan memeriksa kita, nggak boleh kita mengkultuskan kalau nggak sampai dokter ini saya nggak itu, nggak seperti itu. Pelajaran Islam itu. Dan ada satu lagi yang berkaitan, jangan khawatir dok. Ketika sahabat di perjalanan, kan sebagai tamu, mohon maaf, ke suatu tempat, dia berhak mengambil haknya. Artinya gini, si para sahabat itu kelaparan, kehabisan perbekalan, maka datang ke suatu tempat, mohon kepada orang tersebut, penghuni tersebut, minta dijamu gitu, karena memang dia ibnu sabil, jadi berhak meminta ke warga. Tahu-taunya warga itu pelit sekali, nggak ada yang ngasih sedikit pun kepada musafir tadi. Maka di situ Allah dilalahnya memberikan kepada ketua kampungnya itu disengat kalajengking. Maka ada yang memberikan berita kepada ketua kampung itu, tuh minta kepada sahabat itu katanya, minta diruqyah gitu. Maka kata sahabat itu, ya kebetulan dia minta ruqyah, boleh Anda minta diruqyah oleh saya. Tapi saya minta disiapkan, maksudnya minta diupahin kambing gitu. Minta diupahin kambing, pokoknya makanan lah gitu. Ya udah, di situ ACC. Begitu sahabat itu mau ruqyah dengan Al-Fatihah, waktu itu ruqyahnya nggak berbentuk obat seperti medis sekarang. Maka kemudian si orang yang tadi diruqyah itu alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Artinya si
yang memberi tadi mengikuti janjinya, diberikanlah kambing-kambing tersebut. Maka akhirnya kata sebagian sahabat, jangan dulu dimakan katanya. Ayo kita laporkan dulu kepada Rasulullah. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Anda berhak menerima itu. Jadi ketika dokter memasang tarif seperti itu, insya Allah kalau dia lihat dari segi sahabat tadi, kata saya halal, dibolehkan. Tapi kembali lagi di dalam masalah tarifnya itu jangan sampai memberatkan masyarakat. Mohon maaf ya dok, saya bukan dalam arti menggurui jenengan dalam hal ini, akan tetapi disesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau hal seperti itu. Bagaimana Dokter Wiwin, Dokter Dia, Bunda, semuanya bagaimana? Iya. Ya, teman-teman ya. Monggo, Dok. Lanjut, Ya. bagaimana? Ada komentar barangkali? Mau komentar? Monggo, Dokter Wiwin, komentar dulu gimana, Dok? Ya, berat ya, memang sulit ya Ustaz. Suaranya, Dok, kok enggak? Kadang-kadang merasa bahwa kalau nggak dengar ya? Sudah dengar kan? Sudah dengar? Ya, sudah. Coba. Ya, ini memang internetnya nggak stabil. Jadi makanya saya tuh nggak senang praktek sendiri. Saya lebih suka di suatu instansi atau rumah sakit gitu, sehingga yang menentukan tarif dan sebagainya itu biar mereka saja. Karena saya nggak senang gitu menerima uang gitu dari pasien. Karena menurut saya memang mestinya profesi dokter itu mestinya ya itu ada profesi yang sosial gitu mestinya. Jadi memang enggak, maksudnya memang kita sendiri harus betul-betul betul seperti Ustazah bilang, tidak memberatkan. Karena kan tujuan kita jadi dokter tuh justru untuk menolong. Ya ini berat. Sedih loh aku. Dok, Ya gitu. saya dengan hadis ya, Dok? Iya. Share hadis ya. Artinya, Saya mungkin di dalam grup ini saya yang punya praktek pribadi ya. Sedih aku. Begini loh. dokter saya lagi hadis, Dok, untuk sertifikasi. Gini ya di dalam hadisnya. An khairukum an fa'unnas, sebaiknya manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Barangkali termotivasi untuk buka praktek seperti itu. Manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Barangkali dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita sebagai kita ini paham di dalam masalah medis, kemudian kita buka praktek, maka disitulah kita bermanfaat untuk orang lain. Adapun masalah tarifnya itu, nah itu disesuaikan seperti yang dokter sudah tahu ilmunya. Umpamanya, ya mohon maaf dengan sekian, tapi itu dengan adanya pembayaran atau tarif kecil yang diberikan ke dokter itu, insya Allah itu tidak akan mengurangi derajat dokter gitu. Oke lah, manusia itu justru malah berbondong-bondong. Ada yang ingin memberikan dengan tanda terima kasih mereka. Nah, saking cintanya, dokter ini bagus sekali diagnosanya, obatnya cukup bagus gitu. Saya sampai tapi kok murah gitu kan? Nah, seperti itu. Berarti di sisi lain kita justru memanfaatkan menjalankan hadis yang tadi, bahwa saya dianugerahi ilmu seperti ini, membuka praktek, kemudian saya memberikan tarif seperti ini. Apalagi kalau dokter lihat situasi kondisi orang ini loh, kelihatannya dia itu tidak memiliki harta banyak gitu. Tinggal kita tanya, Ibu masih punya nggak untuk ongkos pulang gitu. Soalnya mohon maaf, ini ada di Bandung itu ada yang seperti itu. Beliau ini adalah dokter yang dari mana-mana itu datang ke beliau, termasuk ada salah satu di keluarga saya itu ditanya seperti itu, ibu masih punya nggak untuk pulang gitu. Oh ada dok, ada. Nah, akhirnya
kenapa minggu kemarin tuh nggak ke sini, katanya harusnya kontrol. Aduh, mohon maaf dok, saya nggak punya uang gitu. Oh, nggak boleh seperti itu, datang aja, punya uang nggak punya uang, mohon maaf ya dok, saya menyampaikan ini, nggak punya uang, pokoknya ibu datang ke saya gitu. Akhirnya orang itu datang sampai sembuh dok, betul itu. Dia punya punya TBC sampai 6 bulan berobat dengan berobat seterus-terusnya itu, tapi ringan. Bahkan ada salah satu paling seringnya itu tidak bayar. Udah, ibu pulang, tapi nanti waktunya kontrol, tolong ke sini ya. Tapi begitu si ibunya itu sudah sehat, sudah itu malah kelihatan bangganya seorang dokter gitu, Bu. Alhamdulillah seperti itu, dok, itu. Ada yang seperti itu. Monggo, bagaimanalah itu? Gimana, dok? Jadi bukan dalam arti saya ini nggak mau saya buka praktik seperti itu karena saya tidak mau menerima, monggo barangkali kalau masih kendala seperti itu monggo. Tapi kalau umpamanya tidak berkenan, monggo terserah gitulah. Insya Allah nanti bertahap ini ilmu kita ini. Perlu proses. Intinya untuk bekam itu tidak sebagai nafkah gitu ya. Ya. Mencari nafkah. Tapi kalau dokter makan tarif ya, tarif apa gitu aja kan ya. Betul. Ya, tidak usah pasang tidak bisa, pasang tarif mahal bisa gitu. Monggo. Kan gitu aja ya. Iya, dok. Ya. Monggo sebentar, dokter Wiwin. Ya. Dok. Halo, dokter Wiwin. Masih hang ya. Ininya apa? Wifi-nya. Iya, ini soalnya gambarnya tidak bergerak. Dokter Wiwin mungkin gambarnya ditutup aja supaya ini ya. Saya tutup ya muslimnya ya, dok. Iya. Baik, lanjut ya. Lanjut dulu ya saya. 689. Dokter Arif. Ya. Oke. Suara saya terdengar, ya? Ya, dengar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, awal dimakruhkannya bekam bagi orang yang puasa adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib berbekam dalam keadaan puasa. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya lantas bersabda, batallah dua orang ini. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi rukhsyah atau keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas pernah berbekam ketika berpuasa. Jadi ini ya Ustazah, kondisional maksudnya. Suaranya. Halo? Ya. Jelas. Ya, kondisional betul, dok. Gimana, dok? Karena yang satu dibatal maksudnya dilarang ya, batal. Tapi yang ini diberi rukhsyah keringanan. Tuh. Nggak sama artinya kondisinya. Iya. Jadi artinya bahwa orang yang berpuasa kalau memang dia kondisinya tidak sampai sakit, tidak sampai lemah sehingga mengganggu ibadah puasa, maka sebaiknya tidak berbekam dulu. Tapi kalau dia umpamanya kuat di dalam berbekam, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau habis berbekam ataupun habis donor darah itu kan orang yang merasa tergantung mungkin yaitu kondisional tadi. Ada yang kalau saya ini kok lemes. Nah, kalau yang satu lagi enggak, saya biasa-biasa aja, monggo. Serahkan ke pasien karena ada dua penjelasan. Baik, Ustazah. Monggo dokter Dia. Ya. Lanjut dokter Ari. 690 dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercela di bulan Ramadan, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. At-Tirmizi berkata tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Paham, dokter? Enggak diatur, maksudnya boleh saja gitu, Ustadz. Artinya kita kan perempuan, bersolek di dalam waktu puasa boleh, gitu kan? Di sini kan penekanannya Rasulullah itu bercela, gitu kan? Menggunakan cela. Kalau cela itu kan, kalau kita umpamanya menyipati, dikasih hitam-hitam di alis, kemudian berlipstick gitu, tidak membatalkan. Oh, ya, baik. Oke, Oke. lanjut. Ya, jelas, Ustazah. Ini apa ya? Dokter Bibin sudah monitor bisa? Iya. 621? Ya, dengar. Halo? Dengar? Iya. Ya. Tanya. 91 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa ketika berpuasa kemudian ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia telah diberi makanan dan minuman oleh Allah. Muttafaq alaih. Berarti rezeki ya, ada sebenarnya. Iya, Nggak apa-apa, tapi harus puasanya terus lagi gitu ya. tidak batal. Yang ada. Tapi nyesalnya kalau baru satu suap, Dok. Kalau satu piring. Satu suap itu loh saya puasa. Aduh. Kalau nggak ingat, Satu sepiring barusan. lupakan, dan dibuang. Oh iya. Kayak enak kalau makan belum minum, inget ya udah deh. Itu nggak minumnya itu. Tapi kalau umpamanya habis makan, habis minum itu, kemudian kita dulu, tadi saya puasa, tapi jarang seperti itu. Monggo lanjut. 92, Pak Uria monggo. Sedangkan di dalam riwayat Al-Hakim, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka ia tidak perlu mengqadha dan membayar kafarat atau denda. Hadis ini sahih. Ini sesuai dengan yang di atas tadi. Kalau lupa, tidak perlu mengqadha. Dan tidak perlu bayar kifarat apa-apa ya. Iya. Sedekah umpamanya sekian. Jadi manusiawi Allah memberikan. Paham kepada kita loh. Iya. Kita yang menciptakannya, karena Allah yang menciptakan kita. Lanjut, Dok. Iya. Jadi Ustazah kok dikeluarin gitu nggak? Ya dikeluarin. Begitu kita ingat dikeluarin. Apa yang ada di dalam Telan mulut. aja ya. Kalau ingat. Nggak boleh ditelan. Selama ini masih ada di dalam, berarti kita keluarkan. Tapi kalau sudah di tenggorokan itu kan mau dimuntahkan nggak bisa itu. Jadi itu yang di dalam, ya ke dalam, yang di pas mulut bisa dikeluarin, keluarin. Ya seperti itu. Satu lagi aja ya. Ya, monggo. Mbak Uria satu lagi monggo. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terpaksa harus muntah, maka tidak ada qadha baginya, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib mengqadhanya. Hadis riwayat 5 orang imam dan dinilai cacat oleh Ahmad, sedangkan Ad-Daruqutni menguatkannya. Jadi ini kalau nggak sengaja, ya nggak apa-apa, tapi kalau yang disengajakan maka yang wajib harus diqadha. Ya. Artinya kalau umpamanya biasanya di dalam kendaraan kita mau sapa pergian, tapi kan kita tidak sakit, tapi begitu di kendaraan loh, kok tiba-tiba ini pusing, mual, akhirnya dia muntah, kan tidak sengaja. Ya. Nah, silakan aja keluarkan dulu muntah, udah gitu kumur-kumur, tapi jangan ada air yang ditelan tetap.
Nah, udah gitu sudah lanjutkan puasanya. Tapi kalau umpamanya kita lemah dalam hal itu, tetap kita tidak boleh melaksanakan puasa. Apalagi kan kita niatnya bepergian tadi gitu. Saparnya itu ada, kemudian kita lemahnya dari mengeluarkan muntah tadi itu tidak boleh. Tapi kalau umpamanya kita di rumah sengaja sikat gigi atau dikeluarkan itu nggak boleh. Batal puasa. Oh, ada yang belum jelas? Silahkan. Tapi kalau sikat gigi tapi nggak sengaja, Ya, cukup biasanya Ustazah. kalau asam lambung itu kan gampang mual. Ketika kita puasa diatur aja ya, sikat giginya supaya kita tidak oek-oek gitu kan. Iya. Ya, monggo diatur. Bahkan ketika puasa itu menghirup air ke hidung pun nggak usah. Kan kita berwudu itu kan kumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung. Nah itu tinggalkan aja menghirup air ke hidungnya itu. Jadi hanya menyiram aja gitu. Supaya air ke hidung itu tidak masuk ke tenggorokan. Begitu, Dokter Dia, bagaimana? Baik. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan amalan kita, perbuatan